Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastinio melaksanakan panen raya di lahan kelompok tani Sri Kartika Tani, Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Luas lahan kelompok tani ini seluas 25 hektar ditanami kedelai varietas Grobogan, bantuan sarana produksi Kementerian Pertanian sebagai upaya peningkatan produksi kedelai di Kabupaten Banyumas. Kelompok tani Sri Kartika Tani, Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas menanam kedelai varietas Grobogan pada lahan 25 hektar. Panen raya dihadiri oleh Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Forkopimcam Banyumas, dan perwakilan kelompok tani. Wakil Bupati mengucapkan terima kasih karena kelompok tani Sri Kartika Tani dapat merespon keinginan pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai lokal. Menurutnya, komoditas kedelai saat ini kurang diminati oleh petani karena lebih memilih padi dan jagung. Namun, jika terbukti kedelai lebih menghasilkan, para petani pasti akan tertarik. Karena hasil kedelai lokal tidak kalah dengan kedelai impor, hanya saja harga yang masih terkendala. Menurutnya, prospek dan peluang sangat terbuka dan menjanjikan mengingat Banyumas sebagai kota yang identik dengan tempe mendoannya. Brasil atau Amerika, tapi varietas Grobogan gimana? Yang tadi saya sudah lihat contoh-contohnya itu mirip ya, tadi di sana pasti ada. Mirip dengan Brasil Amerika, dan yang menarik, ini tadi saya mau tanyakan udah dijawab, ternyata harganya harga jualnya bisa 9.000. Kalau bisa seperti ini kan harga jualnya yang impor kan biasanya jauh lebih rendah dari kita ya. Sepertinya diolah gimana supaya harga sampai ke ke perajin tempe. Di sini pusat tempe, Pak. Betul. Iya, di Banyumas, Mendoan. Itu bisa maksimal sama, kalau bisa di bawahnya kedelai impor, itu baru top gitu. Desa Pasinggangan secara keseluruhan mendapatkan bantuan sarana produksi untuk 55 hektar lahan yang dikelola oleh kelompok tani Sri Kartika Tani dengan luas lahan 25 hektar dan sisanya untuk 2 kelompok tani lainnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Insinyur Jaka Budi Santoso mengatakan bahwa pada tahun 2021 ini, lahan yang ditanami kedelai di Kabupaten Banyumas mencapai 1.218 hektar yang terdiri dari 1.075 hektar lahan mendapatkan bantuan saprodi berupa benih 50 kilo, pupuk NPK 50 kilo, Rhizobium 250 gram, pestisida 4 liter, dan pupuk Hayati 2 liter per hektar lahan. Sementara lahan swadaya ada 143 hektar. Tahun ini 2021 kita ada area tanam 1.200-an. Nah, yang swadaya itu sekitar 140-an 3. Sisanya bantuan dari pemerintah, dari TP. Tahun ini harganya cukup bagus, panenannya juga bagus. Kita tanam varietas Grobogan yang rata-rata itu 1,6 sampai dengan 2,1 ton per hektar. Harga bisa kita asumsikan 9.000 sampai 9.500, bahkan di kebasan itu 10.000. Dari analisa usaha tani sudah bisa kita lihat minimal setiap hektarnya petani itu sudah dapat 9 sampai 10 juta per hektar selama 75 hari. Sehingga ini menjadi pemicu dan pemacu bagi petani yang selama ini ogah atau belum nanam kedelai. Insya Allah dengan bantuan dari pemerintah pusat ini bisa menggairahkan lagi petani untuk nanam kedelai di Banyumas. Jaka berharap untuk benih kedelai dan saprodi ini sangat membantu para petani untuk membudidayakan kedelai agar ke depan dapat dilanjutkan walaupun mungkin tidak mendapatkan bantuan lagi. Dari Banyumas, tim Warta Sipanji melaporkan.